Bismillahirrahmanirrahim. Qaidatun muhimmatun. Sebuah kaidah yang penting. Wahiyya innama asluhu at-taharatu wa ghalaba 'ala dhanni tanajjusuhu li ghalabatin najasati fi mislihi. Setiap perkara yang asalnya suci, secara hukum asal itu suci, kemudian wa ghalaba 'ala dhanni tanajjusuhu, diduga bahwa perkara tadi terkena najis, li ghalabatin najasati fi mislihi, karena biasanya memang barang seperti itu adalah najis tapi hukum asalnya suci. Karena ada kebiasaan, ada hukum adat atau kebiasaan bahwa hal tersebut terkena najis, bukan najis tapi terkena najis, maka bagaimana cara menghukuminya? Apakah tetap dihukumi sebagai suci ataukah mengikuti praduganya, yakni najisnya? Fihi qaulani ma'rufani. Dalam hal tersebut ada dua pendapat yang diketahui, yang masyhur. Bi qaulail asli wa zahiri awil ghalibi, yaitu qaul asal dan qaul zahir atau ghalib. Asalnya suci, zahirnya atau ghalibnya najis. Lalu yang mana yang dipilih? Wa arjahuhuma, menurut Syekh Zainuddin dalam kitab Fathul Mu'innya, arjahuhuma annahu tahirun, yang paling benar yaitu mengambil yang suci, bahwa hal tersebut suci. Amalan bil asli, berdasarkan mengamalkan pengamalan terhadap asalnya. Al mutayakkini, yang diyakini, hal itu telah diyakini, li annahu adbatu minal ghalibil mukhtalifi bil ahwali wal azmani. Sedangkan asal itu lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada yang biasa terjadi, yang berbeda keadaan dan zamannya. Walaupun biasanya terkena najis, tapi kan secara kondisi, secara waktu, atau banyak hal-hal lain yang bisa saja menyelisihi kebiasaannya. Contohnya, wadzalika kathiyabi khumarin. Hal tersebut seperti halnya misalnya pakaian tukang arak. Tukang arak itu kan biasa memang bergelut dengan arak, di mana arak itu hukumnya najis. Pakaian yang terkena arak hukumnya mutanajis, tidak sah dipakai sholat. Tapi pakaian secara hukum asal itu hukumnya suci. Hukum pakaian itu suci, tidak ada najis. Ketika pakaian tersebut dipakai oleh tukang arak, ada kemungkinan, sekedar kemungkinan, bahwa pakaian tersebut terkena arak. Nah, jika memang sekedar kemungkinan, praduga saja tanpa ada keyakinan, kita tidak melihat dengan sungguh-sungguh, tidak benar-benar melihat pakaian tersebut terkena najis dari arak, maka kita menghukumi secara hukum asal. Kembali pada hukum yang pertama, hukum asal, yakni bahwa pakaian tersebut suci, kecuali memang kita melihat pakaian tersebut terkena perciki dari araknya, dari najisnya, maka ya tentu saja keyakinan suci tersebut hilang dengan keyakinan melihatnya arak. Kita melihat arak yang tiba atau arak yang terjatuh, arak yang menyentuh pada pakaian tersebut. Karena ada kaidah yang kedua, al yakin yuzalu bil yakini mislih. Keyakinan, suatu keyakinan bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Keyakinan pertama memang pakaian itu suci. Lalu timbul keyakinan kedua karena kita melihat ada percikan dari arak, dari najis yang terkena pada pakaian tersebut. Nah, keyakinan pertama hilang oleh keyakinan yang kedua. Contoh lainnya, kasyabi khumarin wa haidin wa sibyanin wa awani mutadayyinina bin najasati wa warakin yaglibu nasruhu. Contoh kedua adalah pakaian wanita yang haid,
Ya mungkin kalau dulu belum ada pembalut, sehingga kemungkinan pakaian wanita yang haid itu memang pada biasanya terkena najis dari darah haidnya. Walaupun untuk saat ini mungkin ya tidak, sangat jarang. Walaupun masih ada tentu kebocoran-kebocoran, tapi adanya pembalut sangat membantu bagi para wanita agar lebih terhindar dari najis pada pakaian-pakaiannya. Atau pakaian anak-anak, dan juga misalnya wa awani mutadayyinina, bejana atau wadah-wadah peralatan orang-orang yang beragama yang menyembah bin najasati dengan menggunakan najis. Misalnya ada beberapa agama yang tata cara ibadahnya menggunakan barang-barang yang menurut syariat Islam itu najis, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Misalnya ada penyembah, orang-orang yang menyembah sesuatu atau beribadah dengan menggunakan kotoran sapi atau air kencing sapi, yang menurut mazhab Syafi'i itu najis. Nah, orang-orang yang seperti itu, misalnya kita ada tetangga atau teman, ketika kita ke rumahnya, apakah kita diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang disediakan olehnya? Karena misalnya dia memang menyembah atau bahkan biasa memasak barang-barang najis, tapi kita tidak tahu, kita tidak memiliki keyakinan selain memang keyakinan kita bahwa barang tersebut suci pada asalnya, pada mulanya, bahwa mangkuk atau piring ataupun gelas yang disuguhkan kepada kita itu suci. Hanya saja pada kebiasaannya memang barang-barang tersebut dipakai untuk hal-hal yang menurut kita najis. Bagaimana cara menghukuminya? Maka kita menghukumi dengan kaidah tadi. Dihukumi dengan pendapat yang pertama atas kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Keyakinan kita pada awalnya adalah barang-barang tersebut suci. Memang hukum piring itu suci, hukum sendok atau peralatan apapun yang terbuat dari barang yang suci ya suci. Lalu timbul keraguan, apakah itu sudah dipakai dengan barang-barang najis, misalnya memasak barang-barang najis dengan alat-alat tersebut, itu sekedar keraguan bukan keyakinan, karena kita tidak benar-benar mengetahui, tidak melihat secara langsung. Maka yang diambil adalah pendapat yang pertama al-aslu, sehingga diyakini itu suci dan dihukumi suci. Sebab keraguan praduga tadi tidak bisa menghilangkan keyakinan. Jadi kaidah yang perlu dicatat adalah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Al-yakin la yuzalu bisyak. Dimana masih banyak contoh-contoh lain dalam bidang fikih dari kaidah tadi. Kemudian kaidah tersebut oleh para ulama dirujukan pada beberapa hadis. Di antaranya ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila seseorang dari antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla, kemudian dia ragu, timbul keraguan apakah yang dari dalam perut itu keluar dari perutnya atau belum, fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah sekali-kali engkau sekalian keluar dari masjid, minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, hingga memang mendengar suara atau memang mencium baunya. Jadi ketika merasakan sesuatu dari dalam perut seperti kentut, itu sekedar keraguan. Nah, kita jangan keluar dari masjid, maksudnya menghentikan sholat, sampai memang mendengar suara, merasakan yang keluar dengan pendengaran suara, atau memang mencium ada baunya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah atau Imam Al-Qushairi An-Naisaburi. Ada juga beberapa hadis lainnya yang menjadi landasan dari
kaidah fikih tadi al yakin la yuzalu bisyak. Wallahu a'lam.